Halo, hai semua. Saya Windy. Saya Sasa. Welcome to Fantasy Care. Halo Happy Employee. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang diabetes usia muda. Memang bisa. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu spesial, Dr. Gustan dari Klinik Al-Batani. Iya, nah halo dok. Apa kabar? Baik, Sasa. Bagaimana teman-teman di Penteni? Baik. Semuanya siap menyongsong era 04? Ya, dok. Kita selalu siap. Siap, ya. Selalu Oke. siap dan selalu semangat. Untuk mempersingkat waktu, kita mau tanya-tanya sedikit ke Dr. Gustan seputar diabetes nih. Boleh sekiranya ngobrol-ngobrol santai ya dok. Kenapa sih dok diabetes ini bisa menjadi salah satu jenis penyakit yang menyerang karyawan? Diabetes itu adalah suatu penyakit kronis yang disebabkan oleh karena gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, menyebabkan kadar gula darah di dalam darah melebihi angka normal. Seperti diajarkan waktu kita masih SD sampai SMA, makan itu 4 sehat, 5 sempurna. Nomor 1 karbohidrat, nomor 2 protein, nomor 3 fat atau lemak, nomor 5 adalah vitamin dan mineral. Nah, karbohidrat ini contohnya adalah nasi, roti, gula, dan bahan-bahan yang terbuat dari nasi dan terbuat dari roti ini. Nah, karena sebetulnya era sekarang itu adalah era prevensi, pencegahan. Oleh karena itu harus dimulai dari awal kita mentaati kaedah-kaedah dalam prevensi ini. Zaman dulu, waktu sebelum Indonesia seperti sekarang, kebanyakan orang kita kekurangan gizi. Dengan kemajuan bangsa kita, sekarang banyak yang kelebihan gizi. Kalau saya perhatikan, Widi juga udah kelebihan gizi itu kayak. Kelebihan dok. Kalau dulu kan memang saya ambil contoh yang konkret saja. Di Afrika sekarang masih banyak sekali masyarakat Afrika yang kurang gizi. Kalau nonton di TV, yang kurus, perutnya buncit, nah itu kurang gizi. Di Indonesia sekarang sudah berkurang, tapi daerah-daerah tertentu, daerah terpencil itu masih ada. Seperti saya ambil contoh, misalnya di Indonesia bagian timur masih sering kita dengar bahwa daerah-daerah tertentu kurang gizi. Oleh karena itu di era sekarang harusnya kita jangan berlebihan gizinya supaya jangan terjadi penyakit diabetes mellitus. Oke, berarti diabetes itu memang karena kelebihan gizi ya dok? Iya, intiknya berlebih karena seperti Widi sama Sasa yang kerja di kantor ini maksimum gizinya itu 25 kalori per kilogram berat badan per hari. Nah, makan kita kan berlebihan terus. Sekarang segala ada semua, tinggal telepon, tinggal pesen, semua tersedia. Dampaknya ya makan berlebih. 1 gram karbohidrat itu 5 kalori, 1 gram protein 4 kalori, 1 gram fat 9 kalori. Nah, kalian nanti karena masih muda, kesempatannya masih banyak, coba nanti kalau di rumah ada timbangan kue, dihitung 1 centong nasi itu berapa gram gitu. Biar tahu kebutuhannya. Jangan sekali makan 2 centong gitu. Padahal kebutuhan tubuhnya mungkin hanya 1 centong nasi. Oleh karena itu saya kira ini perlu dipahami betul. Oke dok, lanjut ke pertanyaan kedua ya dok. Nah, mitos atau fakta sih dok kalau katanya diabetes itu bisa jadi penyakit keturunan juga gitu. Apakah benar gitu dok? Secara teori diabetes itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Ini mohon maaf nih agak bercanda Widi sama Sasa ya. Kalau mau cari suami nanti ditanya-tanya keluarganya ada yang diabetes nggak? Kalau ada yang diabetes maka kita harus
hati-hati karena itu memang faktor genetik, faktor turunan berperan. Di samping faktor turunan adalah intake tadi, masukan. Nah, faktor ketiga aktivitas. Kalau dulu nenek moyang kita mungkin masih ke sawah, jalan kaki, cangkul. Sekarang kalian enaknya duduk di belakang mobil, disetirin sampai ke kantor, naik lift, tidak ada pembakaran sama sekali apa yang kita makan. Dampaknya yang kita makan numpuk. Kalau gejala awal dari penyakit diabetes itu apa, Dok? Apakah kita merasa lemas atau keringetan atau apa gitu, Dok, yang dialami? Saya sebutkan satu-satu ya saya. Pertama, polipagi. Polipagi itu banyak makan. Kedua, polidipsi. Banyak minum. Ketiga, poliuri, banyak kencing. Keempat, pruritus. Pruritus itu pada keadaan gula tertentu timbul rasa gatal di kulit. Kelima, lemes. Keenam, berat badan menurun yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi ada 6 gejala. Kalau biasanya disebutnya 5P aja. Oh gitu. Jadi kalau diabetes itu orangnya itu ada kemungkinan berat badannya turun, bukannya naik gitu ya, Dok? Ya, bukan. Jadi tadinya misalnya Sasa beratnya 55 misalnya. Dalam waktu singkat tidak diketahui penyebabnya turun jadi 50. Padahal makan cukup, pekerjaan seperti sedia kala. Berat badan menurun, tidak diketahui penyebabnya, maka kita harus mencurigai jangan-jangan karena penyakit metabolik ini. Oke, nih Dok, di usia berapa sih seorang itu bisa didiagnosis terkena penyakit diabetes? Mungkin nggak di umur 30-an itu udah bisa terdiagnosis, Dok? Diabetes tipe 2 itu didapatnya setelah dewasa. Nah, oleh karena itu, seperti Widi sama Sasa, kalau memang ini ada kesempatan, minta sama HRD untuk dilakukan medical check up supaya dari awal ketahuan. Jangan sampai dia udah di top manager, tahu-tahu sakit. Dampaknya perusahaannya tidak produktif. Nah, Dok, apa sih yang dimaksud dengan prediabetes? Gimana kita tahu kalau kita itu beresiko terkena diabetes itu sendiri? Jadi untuk menentukan diabetes itu harus diperiksa kadar gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Itu ada kriterianya. Kalau yang puasa itu di bawah 126 mg/sen, kalau 2 jam setelah makan di bawah 140. Kalau lebih dari angka-angka tadi, maka kemungkinan besar pasien ini adalah sudah diabetes mellitus. Misalnya puasanya sudah 140 ke atas, 2 jam setelah makannya mendekati angka 200, maka pasien ini bisa dikategorikan diabetes mellitus. Nah, oleh karena itu pengecekan kadar gula darah itu penting sekali, terutama bagi mereka-mereka yang berat badannya berlebih, kemudian ada bakat, maka sebaiknya dilakukan pengecekan kadar gula darah, karena kalau sudah terdiagnosa prediabetik, maka manajemennya gampang sekali, intake-nya dikurangi, gerak badan, maka mudah-mudahan tidak menjadi diabetes mellitus. Karena dari data prediabetes ini hanya 5%, sekitar 5% yang menjadi diabetes mellitus. Oleh karena itu jangan sampai terjadi diabetes mellitus dengan mengatur gaya hidup tadi, mulai dari makan dan exercise. Oke, Dok, kalau misalkan pengecekan gula darahnya itu sendiri, apakah kita harus ke laboratorium kah atau ke rumah sakit kah, atau bisa kita lakukan cek gula darah sendiri itu, Dok? Kalau saya sebetulnya lebih menganjurkan ke laboratorium, karena kalau misalnya ke mal-mal atau kemana, itu bukan pemeriksaan yang akurat. Yang akurat itu melakukan pemeriksaan secara enzimatik.
Nah, itu di laboratorium. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya puasa 10 jam. Jadi mulai dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi puasa, datang ke laboratorium, nanti diperiksa, sampai ke laboratorium kita disuruh selesai diambil kadar gula darah puasa, maka kita akan dianjurkan makannya seperti sarapan di rumah. Misalnya di rumah sarapannya roti 1 tangkup gitu, di laboratorium juga harus sama. Jangan nanti di laboratorium 2, di rumah 1. Jadi tidak mencerminkan keadaan yang sebetulnya. Terus dok, kalau untuk cek kadar gula darah tadi itu harus rutin atau di awal doang atau seperti apa? Sebetulnya kalau pemeriksaan kadar gula darah, kalau tidak ada faktor-faktor tadi, kalau ini ya rutin nggak apa-apa, setahun sekali dicek. Tapi kalau ada faktor dan ada gejala, maka lebih sering lebih bagus. Karena kadar gula darah itu harus mencapai keadaan normal, jangan berfluktuasi. Misalnya bulan Agustus kadarnya berapa, kemudian dicek 1 bulan kemudian turun terlampau rendah atau naik terlampau tinggi. Nah, dihindari sekali kadar gula di dalam darah itu berfluktuasi karena dampak kepada tubuhnya yang secara sistemik. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dok, dokter bisa kasih tips-tips nggak nih untuk kayak kita nih para karyawan untuk mencegah diabetes itu sendiri? Sebetulnya bisa banget, tinggal mau melaksanakan nggak. Betul. Satu, lifestyle, gaya hidup. Ya, lifestyle, gak kerennya kan begitu, gaya hidup ya. Kemudian exercise. Nah, exercise ini sebetulnya ada ukurannya. Kalau ada ballpoint nggak, Sasa? Ada. Biar dicatat rumusnya ya. Oke, boleh. Catat, Sa. 220 dikurang umur dikali 85%. 85%. Ya, 85%. Nanti dapatlah itu namanya MET, metabolic effect of task. MET namanya. Nah, sudah dapat MET-nya, maka kita melakukan aktivitas sesuai dengan MET tadi. Jangan terlampau berlebih-lebihan, karena nanti bukan tidak mungkin akan terjadi over exercise. Nah, contohnya kalau yang mau ngelihat over exercise, mungkin pernah baca, pernah lihat di TV banyak pemain bola yang tiba-tiba meninggal di tengah lapangan. Oh iya, betul. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena itu terlampau over exercise sehingga jantungnya tidak kuat. Nah, jadi untuk kalian cukup ini tadi, misalnya sesuai dengan MET-nya, olahraganya minimum dilakukan 3 kali seminggu. Exercise-nya tuh apa aja tuh dok, modelnya? Nah, kalau mau terukur, misalnya Penteni ada fasilitas, itu pakai treadmill. Oke. Nah, kalau jalan santai, saya nggak menganjurkan, karena nanti apa yang saya perhatikan dan saya alami selama ini, takaran orang Indonesia itu kalau sudah berkeringat berhenti. Ya. Di Indonesia pakai baju kaos, jalan-jalan, setengah jam jalan pasti berkeringat. Nah, karena udah berkeringat biasanya rata-rata berhenti karena udah dapat keringat, karena tujuannya mencari keringat. Betul. Bukan mencapai MET ini. Kalau selain itu, kalau misalnya kita exercise kayak jogging gitu dan atau olahraga lainnya kayak berenang dan lain-lain, apakah itu memungkinkan juga untuk mencegah, dok? Kalau mau fair, benar-benar terukur. Nah, makanya itu satu lingkaran di pinggir lapangan bola itu adalah 400 meter. Tinggal kita lari aja di sana sampai MET kita tercapai. Oke, dok. Nah, jangan kalau misalnya hanya jalan-jalan di klaster di tempat tinggalnya, ya tidak terukur. Tidak terukur dan hanya rekreasi. Iya, betul. Yang ada malah mampir jajan ya, dok. Yang terjadi habis exercise beli bakso, beli bubur ayam. Ujung-ujungnya nggak ada, capek aja gitu. Capek aja, pulang minum es. Oke deh dok, kayaknya udah cukup nih dok diskusi kita siang ini. Banyak banget tips-tips dan informasi dari dokter Gustan tadi yang
sangat bermanfaat banget untuk kita dan untuk teman-teman yang nonton juga. Terima kasih banyak Dr. Gustan, sukses untuk Klinik Al-Bandani dan Dr. Gustan. Terima kasih. Kalau misalnya ada karyawan yang mau telemedicine, saya bersedia melayani kalian. Karena apa? Kalian itu adalah masa depan dari negara ini. Kalau kalian sehat, semuanya sehat, maka akan produktif. Dampaknya semuanya merasakan. Siap, Dok. Iya, Dok. Siap. Nanti kalau misalkan kita mau tanya-tanya, bisa hubungi Klinik Al-Bandani ya, Dok. Gitu. Boleh. Oke. Untuk teman-teman yang mau cari tahu lebih lanjut mengenai Fentanyl atau Klinik Al-Bandani, jangan lupa untuk visit our website di www.fentanyl.co.id dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel Fentanyl ya teman-teman, karena setiap minggunya kita akan publish video-video terbaru. Oke. Semuanya sampai jumpa. Salam VIP.